Kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia wala fakhr. Dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan karena suatu kebenaran. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan Said Bahar itu tidak kita berikan kita tidak membelanya, anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu. Karena anak jadi diri anak sendiri. Kalau memang si Gembul menganggap Ana dengan cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya Ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang Ana, urusan sama Ana, yang dianggap kontroversial, ya Ana aja. Dan perlu Ana jelaskan buat si Gembul, bahwasanya kasus Ana itu, ya, kasus Ana, itu Ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau Ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu Ana tukang hajar, tukang hajarnya Ana. Si Gembul harus tahu ini, Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan Ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika Ana hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus Ana. Terus ketika dia mengatakan, Ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia wala fakhr. Dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan karena suatu kebenaran. Karena seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu kan ada masalah. Nggak ada masalah, masalahnya di mana? Sama seperti si guru Gembul, dia ya kalau pendapat dia seperti itu, Ana nggak ada masalah, Ana nggak ada masalah. Dan ketika Robito Alawiyah, Robito Alawiyah negor Ana kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT, sama Habib Abdurrahman Basuro, tiga ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin Ana, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan Ana terima itu. Tapi Ana dengan jalannya Ana sendiri, Ana jadi diri Ana sendiri. Ana nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah Ana keras ya keras. Ana nggak bisa dibikin. Inilah diri Ana. Ana nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana? Guru Gembul memang si Gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa isyadda ghadabuhu hatta kana kamun dirijin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana si Umar bin Khattab, bagaimana si Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat, dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada goran, Robito ada goran, datang ke lapas waktu itu. Dan Ana terima itu. Ana terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya, si Habib Fikri Syahab bilang,
Apa itu? Anak nggak tahu. Dia bilang apa? Said Bahar itu tidak kita berikan apa? Tidak kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu. Karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawi tetap anak anggap sebagai orang tuan. Jadi Robito mau negor, mau ini itu hanya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya Robito aja. Dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan. Enggak. Mungkin karena anak seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun. Harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan, orang mau bilang apa gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Kenapa si Gembul gak bahas ketika anak keluar dari penjara, Gunung Sindur, terus anak ceramah, masalah corona yang anak membela rakyat itu, sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa dia gak bahas itu? Kenapa dia gak bahas ketika anak masuk penjara lagi? Gara-gara ceramah anak yang membahas KM 50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai. Kenapa dia gak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang dari sensasi, dari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah. Kalau ente pengen terkenal, gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam. Pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imat membatalkan nasab Alawi. Sehingga suhroh. Sehingga dia dikenal. Pengikut-pengikutnya dikenal. Pendukungnya dikenal. Teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imat. Jadi dengan itu makanya dia suhroh, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lain yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu. Hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Satu guru Gembul menghabisi semua Habib. Terus kata siapa? Yang Anda lihat justru Gembul itu menangnya cuma satu aja. Karena dia berani datang. Bagus. Diapresiasi keberanian dia untuk datang. Tapi apa-apa yang Anda lihat yang dia sampaikan, dia hanya mengikuti takdimul akil ala nakil. Dia lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan ilmiah daripada iman. Ya kalau kayak begitu nggak bisa. Makanya Gus Wafi hebat. Ketika Gus Wafi bertanya, terus bagaimana cara Anda bisa mengetahui sholat Anda itu seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi nggak bisa. Karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu. Itu liberal itu. Jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal, orang-orang liberal seperti itu. Nah, itu juga si Gembul bahas tentang satu Habib lebih mulia dari 70 kiai alim. Perlu Anda luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Baina Syaraful Ilim wan Nasab, atau Baina Syaraful Nasab wal Ilim. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal? Syarifun au alim ya'mal bi ilmi?" Gitu. Siapa yang lebih? Jadi anak lagi bahas kitab, anak lagi buka kitab, lagi ngajar. Dan ini yang ngomong kitab, yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Ketika beliau ditanya tentang itu, Gembul, ente dengar ini. Ketika beliau ditanya dalam kitab itu, "Man afdal? Syarif au alim ya'mal bi ilmi?" Fata'a Rasulullah. Beliau menundukkan kepala merenung.
Faqala syarifun. Beliau berkata, syarif yang lebih utama. Wa atau au syarifun jahilun. Afdal min sab'ina alimin. Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan pikir itu omongan anak, bukan. Syekh Abil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Gembul nggak lihat ceramah waktu di Palembang? Hah? Gembul, lihat ceramah dari Palembang. Gimana Anda bahas tentang habaib? Lihat dong ceramah itu. Habaib. Ajdaduna minas sholihin wa nahna minal fasikin. Kakek-kakek kita orang soleh, sedangkan kita fasik. Ajdaduna minal ulama wa nahna minal juhala. Kakek-kakek kita orang alim, sedangkan kita ini bodoh. Ceramah dari Palembang. Coba lihat, dan banyak ceramah-ceramah. Apa kau bangga dan kau punya asap? Hah? Oh, anak Habib ini. Ente Habib. Terus ente pasti masuk surga. Hah? Iya, ente Habib, ente punya kakek-kakek orang soleh. Tapi ente siapa? Ente punya kakek-kakek ulama, ente siapa? Nggak bisa disamakan derajat ente dan kakek-kakek ente kalau ente tidak sama dengan kakek-kakek ente, baik dalam amal dan ibadah. Itu ceramah anak di Palembang. Gembul harusnya lihat itu dong. Jadi jangan hanya lihat sepotong, itu namanya nggak insaf, nggak tawasud, nggak ilmiah itu. Karena dia harus lihat dari dua sisi, harus lihat semua, kecuali dia nggak tahu pikirannya di mana. Harus tawasud, berada di tengah. Kalau memang mau ilmiah, dilihat timbangannya. Jangan hanya berat ke kiri. Lihat juga ada nggak Habib Bahar ini ketika Habib Bahar membanggakan, istilahnya bagi dia, Habib Bahar membanggakan nasab. Saya cucu Nabi. Tapi lihat juga dong, apakah pernah Habib Bahar membahas tentang atau menegur tentang Habib-Habib yang salah? Lihat dong ceramah-ceramah anak, banyak yang anak bahas barusan tuh. Yang anak bilang, ajdadukum minal sholihin wa nahna minal fasikin. Ajdadukum minal ulama wa nahna minal juhala wa natafakhar bi ajdadina. Itu ceramah anak. Di Habib Muhammad Bulu anak ceramah juga bahas tentang itu. Kakek-kakek kita orang soleh, kita orang fasik, banyak dosa. Kakek-kakek kita para ulama, kita bodoh, nggak tahu apa-apa. Terus natafakhar bi ajdadina, kita mau berbangga diri dengan kakek-kakek kita. Itu ceramah anak. Gembul harusnya tahu itu. Sebelum ngomong di Robito kemarin, harusnya dia timbang. Sama seperti Habib Rizik, dia bilang Habib Rizik radikal begini. Lihat dong, jangan lihat itu, lihat bagaimana ketika Habib Rizik lagi ngajar. Habib Rizik lagi ngajar, beliau ngajar, lemah, lembut ketika lagi ngajar. Jangan samain orang lagi ngajar sama orang lagi ceramah. Bagaimana Habib Rizik ketika setiap ada FPI, setiap ada bencana, selalu ada lebih dulu. Harusnya Gembul lihat di situ, ditimbang. Itu baru ilmiah. Jangan pindah ngomong, tutup mata, tutup telinga. Nggak mau lihat, matanya nggak mau melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Manfaat-manfaat yang telah diberikan oleh FPI. Jangan tutup mata, tutup telinga, tapi pintar ngomong. Harus tawasud. Kayak anak mengakui, guru Gembul datang sendiri di situ, bagus, karena apresiasi. Karena apa? Dia tahu hakul muslim alal muslim. Haknya muslim sesama muslim, ketika diundang dia datang. Merobbi Habib Rizik. Ya itu kan sama Habib Fikri Syahab udah dikasih tamsil, perumpamaan. Kalau dia meragukan itu dan meruntuhkan nasab Habib Rizik dengan alasan harusnya 70 atau 80 sampai ke atas, ya berarti nasab-nasab itu jawaban yang apa? Jawaban yang mantik, yang balago, jawaban yang masuk akal. Berarti nasab-nasab raja ini, kerajaan ini, semuanya runtuh semua. Itu cukup untuk menjawab daripada pemahamannya si Gembul itu. Anda juga baru lihat kok live-nya. Karena kemarin kan ada yang nanya, Habib, coba lihat live-nya. Makanya Anda lihat. Luar biasa, Habib Hanif, Habib Fikri, Ustadz apa lagi itu yang dari Sarang. Terus moderatornya juga insaf. Moderatornya tawasud. Bagus. Ya sangat disayangkan kenapa pihak Imat nggak datang gitu aja. Bahkan si Ustadz Wafi, si Gus Wafi bilang, ya udah kalau Imat nggak mau datang, biar saya kapan diundang ke rumahnya. Nah, kalau emang benar mau cari kebenaran, ayo sekalian gitu. Tapi ternyata nggak datang. Malah ngejawabnya di live. Padahal enak, datang aja, ngobrol, diskusi, selesai. Masyarakat yang menilai. Gampang, nggak ribet-ribet. Kalau memang itu orang anggap sebagai perusak citra habaib. Kalau ente orang yang berakal, satu yang membocorkan perahu. Kalau ente orang nggak berakal, satu orang membocorkan perahu, semua tenggelam. Ente beranggapan anak nggak baik, anak nggak bagus, anak merusak citra habaib. Harusnya anak aja yang ente buang. Jangan anggap semua habaib sama kayak anak. Kalau itu menganggap seperti itu. Tapi kan nanti nggak tahu kenyataannya. Bagaimana anak hajar Habib-Habib itu kan tipu. Bagaimana anak hajar Habib-Habib itu kan dawil. Bagaimana anak hajar Habib-Habib palsu. Bahkan sempat waktu itu, sekitar tahun 2013, anak dikasih daftar sama Nuqbatul Ashraf. Habib Ali Zainal Abidin Segap. Tanya. Anak dikasih daftar, anak dikasih daftar Habib-Habib palsu. Anak bagian ngehajar Habib-Habib palsu. Tapi kalau ente orang mau menilai apapun, anak nggak ada urusan. Sebab semua orang punya hak untuk menilai.
dan punya hak untuk berpendapat apapun. Menurutku kalau orang mengaku Habib padahal dia bukan Rasulullah, apakah ada azabnya di dunia akhirat? Ya kan Rasulullah bilang man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab bukan kepada nasab bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairi abihi faljan alaihi haram. Ada juga hadis begitu. Barang siapa yang mengakui nasab orang lain, dia akui sebagai nasabnya. So, ada orang bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Fahuwa ya'lam annahu ghairu abihi. Sedangkan dia tahu bahwasanya dia ini tahu kalau dia itu bukan cucu Nabi, tapi ngaku-ngaku cucu Nabi. Sumpama bukan Asegab tapi ngaku Asegab, bukan Alatos tapi ngaku Alatos. Nah, orang seperti ini man intasaba ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairu abihi faljan alaihi haram, maka surga baginya haram. Itu bagi orang yang mengaku sebagai bukan hanya keturunan Nabi. Andai kan dia punya bapak, dia nggak mau akuin bapaknya, yang diakuin orang lain, nah, itu surga baginya haram.